tema yang kita angkat ini juga isu yang juga menggurita ya di zaman kontemporer sekarang ini. Tema yang diangkat adalah masalah salafisme ya. Kita usahakan apa kita bahasakan dengan salafisme dari masa ke masa. Tapi bukan saya yang membuat salafisme ini saya penitia ini membuat tema ini salafisme ini. Karena ya dia kalau dalam bahasa Arabnya kan tidak perlu pakai me itu, salafi saja itu sudah cukup itu, salafiyun ya. Salafiyun nisbat kepada salaf dari masa ke masa. Tema ini ya selalu menjadi tema hangat. Dan ini bukan sekarang saja, dia dari ya zaman sudah lama istilah ini marak dan terus diperbarui dan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Baik, saya ingin mendefinisikan sedikitlah dulu. Pertama sekali salaf, kalau diistilahkan dengan salafisme atau salafi, kan itu kan dari kata salaf. Dalam Al-Quran kan ada kata-kata salaf, seperti dalam ayat wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Kan salaf itu. Di dalam ayat lain juga wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Atau dalam ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, yang mana pangkal ayatnya hurrimat alaikum ummahatukum, ke di ujungnya wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Apa arti salaf di sini? Yaitu ma sabaq, ma taqaddam, yang telah berlalu, yang sudah terdahulu. Dan konteks ayat itu adalah datang larangan seperti wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kamu menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh orang atau ayah kamu, kecuali peristiwa itu terjadi telah berlalu. Artinya yang berlalu ya sudah tidak ada masalah. Tapi dengan ayat ini turun, tak boleh lagi diulang. Begitu juga wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Salah satu yang diharamkan adalah menggabung poligami, menggabung dua istri, dan istri yang dua-dua ini adik-beradik, kecuali masalaf yang telah berlalu, maka itu dimaafkan. Berarti salaf itu artinya yang terdahulu, yang telah berlalu. Sekarang kenapa ada istilah salafi? Berarti salafi itu istilah yang dinisbatkan kepada orang-orang terdahulu. Oleh ulama, istilah ini familiar. Istilah ini familiar dan digunakan untuk menyebut ataupun istilah yang diungkapkan untuk generasi. Salaf itu adalah generasi terdahulu, yang mana istilah ini untuk 3 generasi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Kata Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Maka Rasulullah katakan, generasi yang paling baik itu adalah generasiku. Qarn itu kan satu abad kalau dalam bahasa kita, maka itu mengambil 100 tahun. Maka generasi terbaik itu adalah generasiku.
setelah itu generasi yang setelahnya, berarti generasi sahabat Rasulullah, generasi tabi'in dan tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik yang disebut oleh Rasulullah khairul qurun. Maka itlaq salaf kepada generasi ini kalau diungkapkan untuk generasi. Tapi sebagian mengungkapkan bahwa salaf itu bukan generasi, tetapi adalah manhaj, ya, metode berfikir, metode istinbat, metode beragama. Bagaimana menjalankan agama ini. Jadi diungkapkan metode, tapi ada juga hubungannya dengan generasi. Jadi yang menjadi fokusnya itu adalah salafi, salaf generasi yang terdahulu, kemudian salafi mengikuti metode para salaf dalam beragama, khususnya ya di dalam akidah, kemudian dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita melihat sejarah dari awal, istilah salaf ini di kalangan sahabat tidak ada. Dengan sahabat namanya, mereka mengatakan kita ini adalah kelompok salafi, tidak ada. Sahabat tak ada, Abu Bakar tak ada, dan tidak ada istilah ini. Maka mereka hanya mengenal di generasi-generasi itu, pertama ya yang ada dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman, orang muslim, tidak ada pengotak-ngotakan istilah-istilah lain selain muslim, selain mukmin. Jadi apa istilah sebenarnya yang dipakai di generasi itu? Saya membaca di tafsir salah saya dalam tafsir Jalalain, dalam menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di situ kan ada wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Ini sebagian tafsir dinukil dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, berarti kalau Ibnu Abbas itu generasi sahabat. Jadi dia mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah ya orang-orang yang berpegang kepada, maka diistilahnya oleh dia ahlus sunnah wal jamaah. Jadi awalnya istilah yang dikenal itu generasi dari awal ya istilah ahlus sunnah wal jamaah, tidak istilah salafi. Inilah pertama. Kemudian istilah ini dimarakkan, dan itu sahabat masih hidup, Ibnu Abbas masih hidup, sahabat-sahabat lain. Apa tujuan mereka membuat istilah ahlus sunnah wal jamaah ini? Karena secara nas tak ada pula. Ada dalam Quran ahlus sunnah wal jamaah? Tak ada. Dalam hadis-hadis? Tak ada. Tapi kenapa mulai dari generasi sahabat sudah muncul istilah ini? Untuk apa? Apakah itu juga istilah ini bid'ah? Jadi perhatian. Kalau kita lihat kenapa ada istilah muncul istilah ini, semenjak munculnya kelompok-kelompok yang berseberangan dengan manhaj generasi salaf itu. Siapa kelompok yang pertama yang muncul? Itulah kelompok Khawarij. Dan itu kan di masa sahabat belum muncul. Kita masih ingat kan dalam sejarah itu semenjak ini kan munculnya fitnah itu mulai dari zaman Utsman bin Affan. Di zaman Umar kan kan meluas sekali penaklukan wilayah-wilayah itu luar biasa, sampai ke Persia, sampai ke negeri Syam itu takluk semua itu. Dahsyat Umar, sehingga yang masuk Islam itu macam-macam, ya. Sehingga kadang tidak terkafir lagi untuk memberikan pencerahan, pengajaran. Tangan-tangan
yang tersembunyi, yang berniat jahat untuk Islam dan juga untuk memecah umat Islam, di situlah bekerja dengan banyaknya orang-orang yang masih baru Islamnya, yang masih lemah Islamnya, dan yang minim pengetahuan Islamnya. Untuk apa? Untuk diprovokasi. Kan terakhir berujung kepada pembunuhan Utsman. Bayangkan itu tuh gimana dahsyatnya provokasi Utsman, sahabat Rasulullah SAW. Beliau itu menantu Rasulullah SAW. Beliau itu dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? 2 orang putrinya, sehingga dia digelar dengan Zunnuraini. Itu tuh apa nama gelar sahabat yang sangat mulia. Kemudian dia orangnya memang dikenal orangnya baik, akhlaknya santun sekali, dan memang dikenal dia tidak setegas Umar bin Khattab. Di zaman dia ini kan terjadi fitnah. Apa provokasi berita hoax yang disebarkan bahwa Utsman dalam memimpin melakukan yang namanya nepotisme. Kan itu tuh mulai awalnya. Di isu nepotisme. Kenapa? Karena dia sebagai orang nomor 1. Wilayah Islam itu luas sekali. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan wilayah itu Saudi berapalah besarnya, negara-negara teluk. Mereka itu kan sampai 2/3 dunia ini mereka kuasai. Dahsyat wilayah teritorialnya. Jadi Utsman ini ketika dia menunjuk gubernur-gubernur di berbagai wilayah, dia tunjuk orang-orang dekatnya dan juga yang banyak ada hubungan keluarga. Itu salahnya. Tidak dapat oleh mereka apa ini kelemahan Utsman ini. Oleh tangan-tangan yang tersembunyi. Tentu mereka itu ya orang-orang munafik, Yahudi di belakangnya. Maka dapat bahan-bahan memprovokasi, sehingga terjadilah demo besar-besaran. Yang kan datang dari berbagai wilayah, demo Utsman. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang senior masih ada waktu itu. Dan bagaimana Utsman berdialog, dan sahabat-sahabat juga berdialog menjawab subuhat-subuhat yang dilontarkan oleh pendemo. Dan bahkan Utsman sendiri sudah menjelaskan kenapa dia menunjuk orang-orang dekat-dekatnya menjadi gubernur, menjadi pejabat. Dari dulu itu banyak ada sensitif. Utsman kan sudah menjelaskan, dan salah satu penjelasan dia itu ya karena dia orangnya kelemut, susah tegas. Maka kalau orang yang jauh darinya ditunjuknya menjadi gubernur, itu pejabat-pejabat di khilafah, itu kalau orang lain dia tak tega. Kalau orang itu nanti berbuat salah, bersikap salah, susah dia tegas. Maka dia tunjuk orang-orang dekat, keluarganya, supaya dia bisa mengatur dan mengontrol dan bisa bersikap tegas dia. Itu sebenarnya maksudnya. Dan juga yang ditunjuknya tidak orang sembarangan, betul-betul orang yang profesional, orang-orang yang profesional. Tapi yang namanya kena berita hoax sudah menyebar, dan yang masuk di situ memprovokasi orang-orang awam sebanyak-banyaknya, ada sampai Utsman dikepung. Tapi Utsman itu sebenarnya bisa juga dijaga, dikawal ketat. Tapi dia sendiri tak mau dikawal, dibiarkan aja. Dia mau itu. Sampai Ali bin Abi Thalib sendiri menawarkan itu dalam riwayat yang sahih itu. Anak mudanya 2 orang, Hasan dan Husain, untuk menjadi pengawal pribadinya. Supaya terhindar dari demo. Maka disitulah mulainya itu. Demo diprovokator sehingga Utsman berpisah kepala dari badannya. Masuk demo, Utsman dibunuh. Kan sampai bercecer darah.
Utsman meninggal, setelah itu buyar ini pendemo, siapa-siapa yang bunuh. Maka dengar oleh gubernur-gubernur yang lain. Kemudian muncul harus ada pengganti Utsman. Siapa pengganti Utsman sebagai khalifah? Maka ditunjuklah oleh sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Di sinilah terjadi ya ikhwas sekalian, perbedaan ijtihad. Maka salah satu gubernur yang dilantik oleh Utsman ketika itu siapa? Muawiyah bin Sufyan. Ya, ini keluarga dekat Utsman ini. Dan dia ketika itu gubernur Mesir. Maka ketika dia mendengar Ali dilantik menjadi khalifah, maka setelah dia ditunjuk menjadi khalifah, maka apa tugas Ali pertama? Dia meminta bai'ah dari seluruh wilayah supaya betul-betul diakui aksesnya. Dia minta semua bai'ah. Ketika itu Muawiyah tidak mau membai'ah Ali. Di sinilah mulai masalah. Apa alasan Muawiyah tidak mau dia membai'ah Ali ketika itu? Ya, alasannya ijtihad. Maka ini ijtihad. Apa ijtihadnya? Menurut Muawiyah jangan didudukkan khalifah duduk, tetapi harus dituntut kisos terhadap pembunuh Utsman. Itu bersikeras Muawiyah, tidak bisa, saya tidak bisa membai'ah. Ini itu kan dia gubernur, dia juga kuat di Mesir. Sehingga kata Muawiyah ijtihadnya, kejar dulu pembunuh Utsman, kita kisos dulu. Setelah kita kisos mereka semua, baru kita dudukkan khalifah. Kalau Ali punya ijtihad lain, tidak, kita eksiskan dulu khalifah. Setelah eksis nanti baru kita buru siapa pembunuh Utsman dan kisos. Ini kan masalah apa yang didahulukan, apa yang ditakhirkan. Tapi sebenarnya mereka sepakat bahwa pembunuh Utsman harus dituntut kisos. Cuman menurut Muawiyah adalah harus itu lebih dulu, lebih prioritas. Menurut Ali tidak. Dan juga sahabat-sahabat pendukung Ali bahwa dudukkan khalifah. Tidak ketemu, makanya kan terjadi perang antara, itu kan yang terjadi kan, perang antara pasukan Muawiyah dengan Ali yang dikenal dengan perang Siffin, kan itu tuh. Terjadi dua perang ini. Tapi bagaimana sahabat? Ya Allah, dahulu mereka satu barisan berperang melawan orang-orang kafir, la ilaha illallah, melawan musuh-musuh. Sekarang antara sesama mereka cerita diterima oleh nurani dan iman mereka. Gimana ya? Maka untung ada di antara sahabat cepat-cepat, sebelum banyak darah tertumpah, maka diangkatlah bendera damai, bendera perundingan. Sehingga dua kelompok berhenti berperang, kemudian masing-masing mengutus dari utusan untuk berdamai. Maka dari kelompok Muawiyah siapa? Dari kelompok Ali yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Dari kelompok Muawiyah siapa perundingnya? Juru rundingnya. Ya, Amr bin As ya. Bukan Amr bin As. Jadi ya terkenal lah. Jadi akhirnya terjadi perundingan dan kesepakatan gencatan senjata. Maka balik mereka kepada jamaah. Kan itu.
Di sinilah mulai masuk. Maka muncul kelompok tak siapa-siapa yang memprovokasi, muncul kelompok ini di tengah-tengah setelah mereka sepakat. Jadi ada kelompok yang mengatas namakan tidak Ali, tidak Muawiyah. Tapi mereka kalau keluar dari kelompok itu semua dan mereka membuat semacam ultimatum. Siapa yang menerima perundingan damai, maka mereka adalah kafir. Maka itulah kafir. Kesemua yang menerima perundingan kafir, dan dia keluar dari seluruh kelompok itu. Itulah yang dikenal dengan kelompok Khawarij. Di sinilah mulai muncul Khawarij. Maka bagi mereka kafir. Pokoknya main kafir aja. Zikirnya kafir. Semua orang kafir. Astagfirullah. Maka memunculkan ajaran-ajaran istiadat sendiri. Sahabat dikafirkan. Ali bin Abi Thalib semuanya dikafirkan. Pengikut Muawiyah yang menerima damai semua dikafirkan. Tidak ada yang selamat kecuali mereka sendiri. Nanti macam-macam lah turunan nanti fikih mereka itu. Nanti bisa dilihat fikih Khawarij. Maka inilah asal muasal. Ada muncul pula siapa pula yang membuat, yaitu yang pro Ali. Pro Ali membuat pula bahwa apa? Tetap membela Ali dan menganggap Ali berhak menjadi khalifah. Muncullah kelompok di situ namanya Syiah. Kan di sini bermula itu. Maka Khawarij ini gawat. Mereka menyendiri, mereka membuat masjid sendiri, mereka mengelompok sendiri, dan mereka punya istiadat sendiri, punya pemimpin sendiri. Sehingga Ali membuat kebijaksanaan ketika itu menunjuk salah seorang di antara sahabat yang kuat ilmunya, yaitu Ibnu Abbas sendiri, untuk berhadapan dengan orang-orang Khawarij dan menjelaskan akar persoalan kepada mereka dan menjawab syubhat mereka. Alhamdulillah dihadapi oleh Abdullah bin Abbas, mereka itu banyak yang tobat, tapi banyak pula yang tidak tobat. Sehingga dia ultimatum mereka itu karena mereka keluar dari pemerintahan yang sah, maka mereka dihukum, ada yang dibunuh, diperangi. Tapi setelah mereka diperangi, dibunuh, mereka kabur dan mereka memilih satu lokasi tempat perkumpulan mereka. Khawarij ini berkembang macam-macam lah kelompok-kelompoknya. Jadi dari sini mulai. Karena muncul pula Syiah. Maka di sini sahabat butuh sebuah istilah, karena mereka semuanya menisbatkan diri tetap kepada muslimun. Syiah mengakui mereka muslim, Khawarij mengakui mereka muslim, Ahlus Sunnah juga muslim. Ini bagaimana cara membedakan ini? Itulah muncul istilah pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk membedakan antara kelompok Khawarij dan Syiah. Setelah itu kan muncul lagi kelompok Mu'tazilah. Ini bagaimana membeda-bedakan ini? Jadi Ibnu Abbas itulah yang pertama membuat istilah Ahlus Sunnah, bukan Salafi. Itu. Tapi apa masalahnya kok bisa Salafi ini muncul? Kan itu jadi masalah kan. Kalau dulu kan istilah awalnya cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kenapa muncul Salafi? Karena kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sendiri juga terbagi tadi di dalam amalan, di dalam cara metode beristimbat. Maka muncul seperti sebelum juga zaman Ibnu Taimiyah. Tapi zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in tidak ada.
Ini muncullah kelompok-kelompok sufi, tarikat, kan macam-macam tu. Di zaman Ibnu Taimiyah tu kan paling dahsyat itu. Muncul kelompok Mu'tazilah dengan pecahannya sufi. Kelompok-kelompok Batiniyah di zaman Imam Ghazali, di zaman akhirnya apa? Dan mereka juga ngaku ahlus sunnah. Yang tadi kan semuanya Islam. Akhirnya dipersempit untuk membedakan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, sudah macam-macam tu muncul. Qadariyah, Jabariyah. Maka di hadapan mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ini seperti dalam masalah memahami sifat. Tapi ada kaidah-kaidah mereka itu sepakat. Kerana mereka kan sepakat dalam satu kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Quran. Seperti memahami sifat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian kaedahnya kan dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Di ujungnya itu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kaedah itu musallam semuanya. Nur Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nanti mereka berbeda dalam memahami ayat-ayat sifat yang bersifat mutasyabihat. Ini sini mulainya nanti kelompok-kelompok ni sudah mulai lagi. Maka di antara ayat tasyabihat dalam sifat seperti yadullah fawqa aydihim, ya kan, seperti ar-rahmanu 'alal arsis tawa. Maka banyak lagi yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Karena dalam Quran kan juga Allah kan sudah menjelaskan masalah ayat mutasyabihat ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Siapa yang suka mengungkap ayat mutasyabihat ini, maka Allah klaim fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati. Membuat fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullu min indillah. Maka ini ya di ujung ayat itu may yazakkaru illa ulul albab. Jadi ayat mutasyabihan ini di sinilah. Tapi kaedah sumber tadi sepakat semua. Allah tidak ada yang serupa dengan Dia. Kan itu tuh. Sekarang lihat tangan, kemudian mata. Kan ada semua dalam Quran itu. Wal tafatus sa, betis, ada tangan, ada betis, ada mata. Kemudian ada lagi apa lagi? Kullu syai'in halikun illa wajah. Gimana? Ini kan sifat-sifat yang sifatnya anggota. Sekarang gimana ini ulama menyikapi yadullah itu? Gimana tangan Allah? Tangan itu adalah jarihah. Jarihah itu maksudnya anggota. Kalau kita maknakan dia dengan tangan, maka kita terlibat bertentangan dengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai'. Berarti kita serupakan Allah dengan makhluk. Ini bahaya ini. Maka bertentangan dengan ayat yang qat'i ini. Kalau ayat ini ayat tasyabihat, tapi kalau ini laisa kamitslihi syai', muhkamat itu tidak ada itu perbedaan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu muhkamat. Tapi ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam duduk di atas arasy. Itu gimana duduk?
Yang duduk itu adalah makhluk. Di mana Allah bertempat pula. Yang bertempat itu adalah makhluk. Allah tak ada tempat. Ini di sinilah konsepnya. Ada semua mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga di dalam masalah memahami ayat mutasyabihat itu kan terjadilah 3 yang besar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ada di situ manhaj metode namanya Asy'ari. Jadi metode seperti memahami bahawa sifat Allah itu 7, 13, sifat 20, itu kan itu manhaj Asy'ari. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat tadi itu mereka takwil. Itu manhaj Asy'ari. Kemudian nanti muncul lagi manhaj namanya Maturidi. Ini panjang kalau saya cerita, kita akan waktu singkat. Kemudian muncul pula manhaj Salafi. Itu. Jadi Salafi itu sebenarnya pecahan semuanya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa mereka memunculkan istilah Salafi? Ya, karena mereka menganggap bahwa pemahaman mereka lah yang sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Padahal kalau kita minta tunjukkan mana pokoknya Abu Bakar mengatakan seperti itu, Umar mengatakan, itu repot juga itu. Tidak ada. Karena semua mereka menganggap baik Maturidi, baik Asy'ari, baik Salafi, semua yang mereka tempuh, metode yang mereka tempuh, itulah metode Salafi. Itulah generasi salaf. Cuman kan sudah diistilahkan ini Asy'ari, ini adalah Maturidi. Sekarang yang satu mengatakan kamilah yang Salafi, yang sesuai dengan manhaj salaf. Ini maka ada ulama yang sangat getol dalam jadi apa manhaj mereka seperti dalam sifat tadi. Dalam sifat tadi apa? Memberlakukan sifat itu seperti apa adanya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan Rasulullah dalam sunnah, dan apa yang telah Allah dan Rasul nafikan ya kita nafikan, yang kita isbat. Bila coba, pertama bila ta'wilin, kedua bila ta'tilin, kemudian bila tasbihin, kan itu, wabila tahrifin. Maka tidak boleh dia ditakwil, tidak boleh dia ditasbih, tidak boleh dia ditaktil. Kan itu manhajnya, pokoknya gitu. Maka apa kaedah mereka? Sebagaimana mereka nukil daripada Imam Malik, al-ma'na ma'lumun, ya kan? Wal ma'na ma'lum, wal kaifiyah majhula, was su'alu anhu bid'ah. Kan itu. Apa arti yad? Ya yad. Tapi bagaimana? Tak tahu. Wallahu a'lam bentuknya bagaimana, hakikatnya. Kaifiyah majhula. Was su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hakikatnya bid'ah. Tapi kalau bagi Asy'ari tidak ada. Bukan tangan, itu maknanya kekuasaan. Kalau kita maknakan dengan tangan, kita terjerumus menyerupai Allah. Nanti syirik kita. Ini berbahaya ni. Maka kalau kita baca polemiknya, saling mensyirikkan. Ini kan polemik ijtihad ulama di dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Jadi sebenarnya maka dimasukkanlah ini oleh ulama sebenarnya apa? Ini masalah ijtihad dalam akidah. Tetap koridornya koridor masalah ijtihad. Kalau sudah masalah ijtihad yang bahwa ini sudah masuk dalam qadhiyah ijtihad dan terjadi perbedaan pendapat, karena tidak ada yang pasti memastikan 100% bahwa dia yang benar dalam hal ini,
Itu tuh susah. Oleh karena itu apa? Ya, yang seharusnya sikap dalam hal ini tidak boleh saling menyesatkan, dan tidak boleh saling kita menyalahkan. Karena bagi mereka kan kaedah yang telah mereka rumuskan ulama-ulama, la inkara fi masailil ijtihad. Kalau masalah itu masalah ijtihad karena tidak adanya kepastian dalil, maka dalil itu kan dibagi. Setiap masalah yang diputuskan oleh ulama itu ya didasarkan kepada dalil. Maka kalau dalil itu kan ada dua ditinjau, dari sisi subut dan dari sisi dalalah. Subutnya apa? Eksistensi dalil itu. Apakah dalil itu qat'i eksistensinya atau zonni? Begitu ulama jelimatnya mereka merumuskan kaedah-kaedah hukum itu. Maka dia kata dalil itu ada yang qat'i secara subut, ada yang qat'i secara dalalah. Kalau qat'i secara subut itu adalah ayat Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Itu qat'i secara subut. Tapi ini juga barangkali bisa zonninya secara makna. Betul itu ayat Quran, pasti. Tapi bisa terjadi perbedaan. Kenapa? Karena ayat itu menerima tafsir. Seperti yat tadi. Itu apa tuh yang paling benar di sana? Karena kata-kata yat itu juga oleh penggunaan orang Arab dalam sehari-hari semenjak jahiliyah lagi, kalau diperiksa kamus-kamus itu dia digunakan untuk makna hakiki, bisa juga makna majazi. Ini umpamanya Pak, ini dibangun masjid ini oleh tangan penguasa. Mana tangannya tidak pernah ke sini. Yang ke sini itu cuma sumbangan. Dalam Al-Quran bal yadahu mabsutatani, ya kan? Karena dituduh oleh Yahudi Allah itu dituduhnya bakhil. Maka Allah katakan hullat aidihim bal yadahu mabsutata, dua tangan Allah itu terbentang. Yada itu apa? Dua tangan seperti tangan manusia kan. Tapi orang Salafi juga tidak menyerupai kan tangan Allah dengan tangan manusia. Pokoknya maknanya tangan. Tapi bagaimana? Yang bertanya tentang bagaimana itu bid'ah. Ya, jelas tangan kan begitu. Kalau orang Asy'ari jangan sebut tangan. Kalau kamu sudah menyebut tangan, itu berarti kamu telah menyerupai. Ya Allah, berarti kan ijtihad ini. Maka sebenarnya Pak, ya sudah, masing-masing keyakinannya sudah. Kadang-kadang ada di antara ulama menengahi bahwa Pak, pemahaman secara salaf itu lebih selamat. Tapi pemahaman khalaf juga lebih moderat. Tidak masalah. Ini lebih moderat, ini lebih selamat. Kedua-duanya bisa diterima. Tapi kan muncul kelompok-kelompok ini jadi masalah. Salafi yang kita lihat sekarang ini, ya dia sudah terlalu jauh, sehingga kalau dulu itu hanya terbatas perbedaan mereka dan mereka bersikeras itu di dalam masalah ayat-ayat sifat mutasyabihat tadi. Perbedaan itu tuh yang mereka bersikeras, menurut saya. Dan ya mereka mengelompok lah, artinya membuat istilah lah, ini Salafi, ini apa. Dan mereka juga mengembalikan itu. Itu yang apa namanya? Kalau zaman Ibnu Taimiyah juga tidak terlalu apa. Tapi mereka masing-masing mendakwa mereka lah yang benar-benar dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka banggakan itu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah sendiri, inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang satu, inilah pemahaman Sunnah. Asy'ari mengatakan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba lihat perdebatan itu. Asy'ari mengaku dia yang Ahlus Sunnah, Salafi mengaku dialah yang ahli Sunnah.
tapi tidak muncul itu istilah yang salafi. Sekarang kan muncul istilah-istilah salafi ini, sehingga ya banyak ulama-ulama yang menilai. Jadi sehingga kalau kita lihat ulama-ulama yang menisbatkan diri mereka kepada salaf sendiri, mereka tidak terima itu. Jadi begini, kalau dulu perbedaan itu sebatas masalah-masalah akidah tadi, tapi sekarang salafi sekarang itu dibawanya arena itu kepada seluruh masalah khilafiyah sampai kepada masalah furu' itu jadi masalah. Sehingga mereka mengotak-ngotak dalam masalah itu. Kalau dulu hanya untuk berseberangan dengan Khawarij, Mu'tazilah, dengan apa, itu yang membuat mereka pisah, beda-beda. Dan masalah-masalah khilafiyah, jahar bismillah tidak jahar bismillah, kunut subuh tidak kunut subuh, kemudian macam masalah-masalah lain itulah ya masing-masing mengamalkan, tetapi tidak sampai mengotak-ngotak. Tapi setelah ya salafi-salafi ini dibawanya, sebab kalau masalah-masalah khilafiyah seluruhnya itu dimasukkan kepada mengelompok-mengelompok, ini tidak bisa, nanti bisa umat Islam ini tidak bisa bertemu dengan dua orang. Seperti dalam masalah khilafiyah dalam seluruh furu', itu lalu kita misah dan mengatakan bahawa kita lah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya di dalam masalah kunut ini. Kan masalah kunut ini semuanya kita mengikut. Ada ulama dan itu beristihad, dan itu seluruh ulama-ulama yang beristihad, yang diakui istihad mereka, dan mereka yang telah memapankan kaedah-kaedah istihad, dan masing-masing punya kaedah. Ada kaedah-kaedah itu yang disepakati, dan itu yang paling banyak. Ada kaedah-kaedah yang mereka berbeda kaedah-kaedah dalam istimad, metode mereka pakai, berbeda pula mereka di dalam menyimpulkan hukum. Tapi mereka semua tak ada masalah apa, damai aja mereka semua. Tak ada mereka menuding-nuding bahwa itu salah ini. Kalaupun mereka salah, tapi mereka sopan. Seperti Imam Abu Hanifah diriwayatkan dari mereka, masing-masing mereka mengatakan bahwa kalau sudah itu masalah ijtihad, ra'yi sawabun yahtamilul khata', pendapatku adalah benar. Itu kan, tapi barangkali bisa salah. Gitulah ulama-ulama itu ulama ijtihad. Kemudian pendapat yang lain salah, barangkali juga bisa benar. Begitulah sopan mereka. Sekarang datang orang-orang apa? Pokoknya salah. Inilah yang benar. Kemudian masuk istilah bid'ah. Dulu ahli bid'ah itu diitlakkan, diungkapkan untuk khawarij. Ahlu bid'ah itu untuk apa namanya, Mu'tazilah. Ahlu bid'ah itu untuk Rafidah. Sekarang ahlu bid'ah itu beda kunut pun, beda kunut subuh itu juga sudah ahli bid'ah. Di sini musibah itu menjadi jadi. Diterapkan pula sebuah hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian kalau kita berkatakan, Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah itu kepada ada bid'ah hasanah, ada bid'ah tak ada. Kata Rasulullah, kullu bid'ah, semua. Rasulullah bilang kullu, itu kamu katakan Imam Syafi'i. Nanti itulah sebenarnya ada di zaman-zaman sahabat, teman tabi'in dan ulama, ada seperti itu, tapi muncul jadi fitnah jadinya. Jadi kalau ada ini, mohon maaf, kunut subuh. Kita kunut subuh kan kalau kita Muhammadiyah ada masalah yang ya kita Muhammadiyah, tapi jangan ada kita menyalah-nyalahkan orang. Ya amal-amal aja. Tapi kalau sudah mengelompok itu sudah sesat dan dituduh ahli bid'ah dan masuk neraka, kok bahaya itu.
Dipakai pula hadis Rasulullah SAW. Padahal Imam Syafi'i itu kan imam ahlus sunnah yang sepakat ulama itu adalah imamnya ahlus sunnah, dan dia adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, mengerti dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, dia membagi bid'ah itu kepada, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, datang dada. Maka ada kadang-kadang yang membuat kenapa berkotak-kotak umat ini. Masalah-masalah khilafiyah itu yang dijadikan. Karena dia tanya, kamu ini mohon maaf, kenapa kamu berkunut subuh? Tidak ada masalah kunut subuh, kunut tidak. Tapi menggertak-gertak orang, kamu kenapa kunut subuh? Saya kena mazhab Syafi'i katanya kan. Tentu kan orang-orang awam itu tidak akan tahu ya ada dalilnya kan. Oh, dalil saya begini. Yang bisa dia katakan apa? Saya ikut mazhab Syafi'i. Nanti ditanya, kamu kenapa tak kunut? Saya ikut Nabi. Saya ikut sunnah. Sekarang kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi? Itu gimana itu kita jawabnya itu? Kira-kira gimana jawabnya? Tentu kan mungkin ada orang mengatakan saya ikut Imam Syafi'i itu saya tinggalkan Nabi. Disitulah mulai perpecahan itu. Kalau kamu ikut Nabi, jangan ikut. Berarti jangan kunut. Berarti semuanya kalau yang berbeda dengan dia itu tidak ikut Nabi itu. Astagfirullahaladzim. Berarti kan dia mengatakan itu bahwa Imam Syafi'i tidak ikut Nabi, sahabat-sahabat. Karena masalah khilafiyah itu bukan bermula dari imam-imam mazhab itu. Kalau masalah khilafiyah itu sudah ada di zaman sahabat. Ada sahabat yang berkunut, ada sahabat yang tak kunut. Ali bin Abi Thalib itu diriwayatkan dia selalu kunut subuh. Tapi kalau Abdullah bin Umar tidak pernah sulit. Dan itu perbedaan. Dan mereka damai-damai, dan mereka mengelompok kalau gara-gara masalah itu. Tidak ada. Tapi mulai masalah furu'iyah ini dijadikan pembeda. Itu jadi musibah, sehingga salafi ini menjadi istilah tren di zaman kontemporer. Maka mereka mendakwah langsung, salah satu kata mereka itu manhajnya langsung Quran dan sunnah. Padahal seluruh ulama yang berbeda itu apa dalil mereka, sepakat ijma' mereka itu menjadikan dalil itu 4 yang sepakati. Pertama Quran, kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Itu dalil-dalil seluruh ulama. Maka ulama itu apapun masalah pasti merujuk dulu kepada Quran, yang kedua kepada sunnah. Tapi kenapa kok terjadi? Bayangkan itu terjadi kadang-kadang perbedaan pendapat, dalilnya 1, pendapatnya 5, berbeda ulama, satu mengatakan begini, satu mengatakan begini, kadang 4 pendapatnya. Dalilnya apa? Itu juga. Tapi kenapa bisa? Karena di dalam dalil itu terjadi kemungkinan multi tafsir. Itu ada sebab-sebabnya. Sekarang ini kan saya tidak tahu siapa yang ahli bid'ah sebenarnya. Karena ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah itu memang tak bisa. Dia memang multi tafsir. Seperti namanya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru itu apa maknanya? Suci atau haid. Kalau kita cari bahasa Arab, tanya orang Arab, ada yang katakan haid, ada yang katakan suci. Lalu apa yang Allah maksud di situ? Haid atau suci? Terjadilah ulama-ulama besar itu berbeda. Yang satu mengatakan haid, itu Imam Abu Hanifah. Tentang Imam Syafi'i, enggak, itu maksudnya adalah suci. Terjadi perbedaan. Termasuk juga ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Terjadi perbedaan karena tidak ada dalil yang pasti. Apalagi kalau dicari sahabat, maka sahabat kayaknya dulu tidak ada mereka itu berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat itu. Maka mereka beriman saja. Tapi muncul ketika itu, setelah itu yang menafikan sifat, sampai
mendalam terus sampai ayat mutasyabihat. Maka kita khawatir orang-orang yang selalu membaca ayat mutasyabihat itu masuk dalam kategori fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, penyakit yang kepengennya membuat fitnah di tengah-tengah umat. Maka ayat-ayat mutasyabihat ini, mohon maaf, di generasi-generasi ulama dulu itu hanya dibahas dalam lingkungan para ulama, polemik ulama dalam tulisan-tulisan ilmiah, bukan menjadi kajian di depan orang-orang awam. Sekarang ada yang membuat kajian di mana Allah, itu judulnya, dikaji depan orang-orang. Ada sahabat membuat seperti itu tuh. Kalau mereka mendakwah, itu dia mereka kalau ada masalah bapak ayah Nabi, ibu Nabi di neraka atau di surga, dibuat itu tema kajian, dan yang diundang orang-orang. Ya Allah, orang yang baru sadar taubat atau ngaji langsung disodorkan hal-hal yang mutasyabihat itu. Kira-kira gimana? Dan mendakwa pula, inilah manhaj yang benar, inilah. Jadi ini problem kita sekarang. Saya ada di antara ulama-ulama itu yang bagus menyikapi seperti ini. Ada namanya Syekh Muhammad Hasan Ad-Dodo. Kalau antum bisa ikuti nanti YouTube-nya, banyak pengajiannya. Dia tuh sangat bijak ya, sangat arif dia bagaimana memberikan sikap terhadap perbedaan-perbedaan, khususnya kawan-kawan yang mereka mendakwa salafi. Saya kira ikhwas sekalian, wallahu alam ya, kita tidak tahu, karena kelompok-kelompok umat Islam ini kadang-kadang dimasuki oleh tangan-tangan, ada yang sengaja tiba-tiba muncul saja, kok beda, semakin ekstrim saja. Karena usaha mereka itu bagaimana umat Islam ini tidak bersatu, kan itu. Karena orang-orang Yahudi dari dulu, dari zaman Rasulullah, berusaha mengotak-ngotak umat Islam. Karena benteng umat Islam yang pertama itu persatuan kesatuan. Kita ingat Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, apa dibuatnya dulu? Menyatukan. Pertama disatukannya orang-orang Ansor, karena mereka ada dua kabilah besar, Khazraj dan Aus, satukannya. Setelah itu apa? Disatukan pula orang-orang Muhajirin. Kemudian disatukan pula antara Muhajirin dan Ansar. Setelah itu apa? Rasulullah persaudarakan pula semuanya di dalam sebuah bendera negara Madinah, termasuk orang-orang yang beda agama. Begitu Rasulullah. Kemudian tahu Yahudi itu benteng umat Islam itu bersatu, dan kelemahan umat Islam, baru umat ini lemah kalau di kota-kota. Maka kita ingat sejarah Masjid Dirar. Coba Rasulullah hidup, dibuat oleh Yahudi itu Masjid Dirar, dan mereka itu tampil mereka persis seperti sahabat. Jenggot mereka panjang-panjang, sorban mereka bahkan lebih besar pula sorban daripada sorban Nabi lagi. Pakai jubah, dan mereka solat di belakang Nabi, dan dia ikut Nabi, tapi mereka munafik, merongrong. Kalau kita baca kisah-kisah munafik, sampai mereka buat masjid di samping Masjid Quba. Jadi kalau kita berdiri di Quba, tak jauh di mana tempat Masjid Dirar itu, bisa kita tunjuk. Di situ mereka bangun masjid. Coba alasan mereka kepada Rasulullah. Rasulullah ketika itu kan dalam misi perang waktu itu. Mereka minta Rasulullah langsung supaya itu resmi dan diakui. Rasulullah yang meresmikan setelah mereka bangun. Mereka alasan apa? Ini nanti untuk orang-orang tua-tua yang tak bisa pergi ke Kuba, yang tak bisa nanti solat berjamaah ke Masjid Nabawi. Pokoknya macam-macam alasan. Kena Allah ceritakan. Maka Rasulullah sudah berniat untuk meresmikan. Di perjalanan turun ayat. Itu adalah masjid di Tirah.
masjid untuk memecah belah saf umat Islam. Maka apa kata Allah? Allah suruh Rasulullah untuk membumi hanguskannya. Maka Rasulullah datang, bukan pergi salat, Rasulullah bukan meresmikan, langsung di bumi hanguskan. Tapi itu kan di zaman Rasulullah dikasih tahu. Tapi orang munafik itu, maka gagal mereka memisahkan saf Rasulullah berkali-kali dalam perang Uhud. Rasulullah dah tahu ini munafik ini, maka Rasulullah setiap perang, maka Rasulullah buat tasfiyah namanya. Tasfiyah itu apa? Membersihkan pasukan dari orang-orang munafik. Kalau sebelum masuk medan perang, itu Rasulullah biasa apa? Dibuat strategi singgah Rasulullah dulu. Dibuat oleh Rasulullah kiat-kiat bagaimana orang-orang munafik ini gerah. Kalau gerah maka keluar itu, pulang mereka. Kalau sudah pulang, maka Rasulullah tinggal dengan pasukan-pasukan inti. Kenapa? Karena keberadaan mereka dalam pasukan sangat berbahaya menikam dari belakang. Itulah munafik. Setelah Rasulullah wafat, mereka terus bekerja. Umar terbunuh, Ali, Utsman dibunuh. Coba sahabat-sahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja sampai sekarang terkotak-kotak umat Islam. Sehingga kadang-kadang kita, ya Allah, bagaimana itu sudah menyatukan umat Islam ini? Masing-masing dengan kelompok adalah termasuklah yang menggerakkan sekarang. Tapi ingat ya, kalau dalam masalah akidah sebenarnya gimana sikap kita? Kalau masalah keyakinan tidak ada masalah. Itu hanya perbedaan ijtihad. Cuman ada yang agak hulu sekarang. Kalau ulama yang memang mengambil manhaj salaf itu, ya dia katakan bahwa maknanya ya sudah. Tapi bagaimana tidak ada mereka mengatakan begini. Sekarang ada keterlaluan, saya lihat sudah betul-betul menyerupa. Sudah keterlaluan, dia sudah melewati batas. Ini yang saya lihat di Salafi kontemporer ini. Sudah berlebihan daripada apa yang telah dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah sendiri atau dan yang lain-lainnya. Kemudian secara akidah mana ada masalah. Ada, dan itu ia sepakat sebenarnya ulama-ulama besar, kecuali yang polemik seperti Subki, ya, polemik dengan Ibnu Taimiyah, saling mengkafirkan. Tapi antara mereka saja. Tapi secara umum, apa yang menjadi keyakinan seperti yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dalam manhaj akidah, itu juga masih dalam koridor Ahlussunnah. Maka rata-rata ulama mengatakan Ahlussunnah itu ada 3. Maka pertama Asy'ari, kemudian Salafi dalam akidah, ya, dalam makna Imam Musawiyan, kemudian Maturidi. Semua mereka itu masuk dalam kategori Ahlus Sunnah, dan mereka Ahlul Kiblah. Kiblatnya sama. Dalam masalah fikih tidak ada masalah. Dalam masalah fikih mereka itu tidak ada yang salah. Kalau fikih mereka itu secara umum mereka berafiliasi kepada fikih Hambali, mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali, maka coba lihat ulama-ulama. Ibnu Taimiyah itu ulama besar dalam mazhab Hambali. Ibnu Qayyim itu Hambali. Sekarang multi-multi di Saudi itu semuanya Hambali. Buku-buku yang dipelajari di sekolah-sekolah semuanya Hambali. Kan tak ada masalah. Tak ada orang mengeluarkan Imam Ahmad itu dari Ahlussunnah, tidak ada. Kemudian itu secara fikih. Cuman sekarang kan ada juga berbeda-beda. Seperti Syekh Albani itu sendiri yang mereka jadikan sebagai rujukan. Syekh Albani itu secara umum dia Hambali itu. Cuman ada istihad dia dalam mensahihkan hadis, menhasankan hadis, sehingga ada kalau muncul istihad dia yang berbeda dengan ulama-ulama mazhab yang keempat. Dan itu yang menjadi ikutan. Tapi ada ulama yang menjadi ikutan mereka. Sekarang apa yang menjadi kesalahan fatal? Mengklaim kebenaran itu hanya ada pada mereka. Kan itu jadi masalah. Termasuk dalam masalah-masalah yang tidak boleh ada klaim di situ. Ulama-ulama besar pun tidak ada mengklaim. Ya, silakan Pak.